Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi pembelajaran mengenai keluarga besar dari program aplikasi Office. Nah, di mana di dalam video pembelajaran yang akan kita buat, di sini kita akan membahas ada 3 bagian. Yang pertama adalah Microsoft Word, lalu dilanjut dengan Microsoft Excel, dan yang terakhir adalah PowerPoint. Oke, nah itu dia kira-kira untuk beberapa pengenalan kita di video pembelajaran kita. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai Microsoft Word. Nah, untuk Microsoft Word itu sendiri seperti apa dan fungsinya bagaimana, cara kerjanya seperti apa, silakan dilanjut untuk video pembelajaran kita. Di sini akan kita bahas mengenai bagaimana kegunaan dari Microsoft Word itu sendiri. Nah, di mana Office Word 2013 pada versi ini adalah bagian dari paket Office 2013 yang diluncurkan oleh Microsoft pada bulan Januari, ya, 2013 yang lalu. Jadi di sini merupakan salah satu aplikasi pengolah kata. Nah, yang memungkinkan kita untuk membuat surat, poster, atau laporan ya dengan lebih mudah. Nah, jadi di dalam aplikasi Word ini ya memberikan kemudahan dalam membuat proyek pekerjaan kita. Nah, tampilan Office Word 2013 ini sebenarnya ya mirip dengan pendahulunya seperti Microsoft Office 2010. Jadi jika kita terbiasa menggunakan Office 2010, maka tidak akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan versi Office Word 2013 ini. Nah, barangkali juga di sini ada catatan penting buat kita supaya anak didik kami nanti bisa mengerti di mana Word adalah aplikasi pengolah kata. IP file yang dihasilkan dari Word ini ya adalah docx, di mana lembar kerja tempat kita mengetik teksnya nanti disebut dengan dokumen. Baik. Nah, jadi nanti di sini adalah tampilan interface awal dari aplikasi Word, di mana di sini kita sudah sediakan ya nomor-nomor pada keterangan tersebut juga kita sudah buatkan ya bagian-bagian dari tampilan tersebut. Jadi nanti anak kami ya sangat dimudahkan untuk ya mengenali tampilan tersebut mulai dari nomor 1 sampai nomor 13 berdasarkan keterangan gambar dan juga keterangan yang ada pada kotak di materi kita ini. Baik, selanjutnya langsung saja kita mengenal seperti apa pengaturan page layout. Nanti di sini kita atur satuan-satuannya untuk lembar kerja itu dalam bentuk sentimeter dan juga bisa mengenal ya seperti apa jenis kertas yang kita buatkan ya. Nah, ini dalam hal ini saya akan praktekkan dengan menggunakan aplikasi Word ya 2010 ya. Kemudian nanti anak kami bisa mengikuti prakteknya di rumah masing-masing. Nah, sebagaimana contoh saya akan membuat Microsoft Word ya 2010. Nah, ini dia tampilan awal ya punya saya. Tidak jauh beda sebenarnya untuk 2013 ya. Nah, jadi di sini ya sebelum saya menjelaskan ya materi teori yang tadi, nah ada baiknya tadi seperti awalnya kita atur dulu ya file dari tab file. Nanti di sini anak kami bisa ikuti, kemudian ada pilihan option ya. Kemudian di bagian kategori general display ini sangat banyak ya. Nah, nanti anak kami perhatikan di bagian kategori advance ya, advance. Nah, di sini juga kalau kita scroll ke bawah, ini sangat banyak ya bagian-bagian yang lain di sini. Nah, langsung saja nanti anak kami perhatikan di situ ada bagian ya, display. Nah, terlihat nanti show, measure, and unit of. Nah, di situ satuannya pastikan anak kami centimeter. Walaupun berbeda, itu tidak masalah sebenarnya, tapi setidaknya sesuai dengan materi kita, ya, Bapak jelaskan seperti ini ya. Oke, ini saya okekan. Nah, jadi nanti untuk memastikan tampilan ini, kebetulan tampilan saya rulernya sudah kelihatan. Nah, anak di kami nanti untuk memastikan itu dari tab menu view, ya, tab menu view. Nah, itu nanti pastikan ini tercentang ya rulernya. Ini barangkali nanti kalau tidak tercentang, ini kita nggak bisa kelihatan tampilannya ya. Nah, itu tahap awal. Sekilas tadi saya ingin jelaskan mengenai tampilan ini ya. Mulai dari atas ini ada home, insert, page layout, reference, mailing, review, view. Ya, ini adalah tab menu. Sementara yang di bawahnya ini ya banyak sekali bagian-bagian tools yang memiliki fungsi dan kategorinya masing-masing. Sementara
di samping kanan monitor kita. Nah, di sini ada vertical scroll ya. Demikian juga bagian bawah ini ada status bar. Demikian juga ada mengenai tampilan, ya, ada print layout, kemudian ada full screen dan lain-lain ya. Nah, di sini juga tersedia untuk zoom in dan zoom out-nya ya, untuk memperbesar ya tampilan yang kita inginkan ya, atau memperkecil tampilan. Bagaimana tempat mengetik ini ya? Ini yang saya ketik-ketik ini adalah tempat area kerja yang disebut dengan apa tadi? Dokumen ya. Oke, baik. Nah, langsung saja saya akan tetap mengarahkan ya eh, contoh nanti latihan untuk anak didik kami ya, bisa mengikuti nanti di rumah. Nah, karena nanti di sini dua slide sebelum mengakhiri ini saya sudah sediakan sebenarnya latihan. Saya langsung ajarkan latihan nantinya supaya anak didik kami mengikuti ya panduan materi hari ini untuk mengerjakan soal nantinya yang akan kalian kirimkan. Nah, kalau di depan ini, kalau kalian perhatikan, ya, sebagaimana bentuk dari contoh latihan ini, inilah nanti yang saya pandu, yang akan saya kerjakan, nanti anak didik kami bisa mengikuti di rumah, ya. Nah, langsung saja nanti bahan teksnya ini bagaimana? Bahan teks yang ini bisa anak didik kami ketikkan terlebih dahulu, ya. Dengan memutar video ini, barangkali nanti bisa pause dulu, setelah itu ketikkan. Bisa, ya. Nah, nanti setelah itu baru kalian edit ya, baru kalian ketikkan ya secara satu persatu dan melakukan pengeditannya dengan panduan ini juga. Nah, jadi kalau anak didik kami juga ingin mengikuti ya bahan teksnya ya. Nah, di sini saya juga sudah sediakan sebenarnya bahan teksnya. Jadi barangkali boleh diketikkan nanti di rumah. Setelah itu boleh di-copy ya. Mungkin barangkali setelah diketikkan nantinya, contohnya saya mengetiknya di tempat yang lain, setelah itu jangan lupa di-copy nantinya ya. Sebagai contoh di sini saya akan coba praktekkan ya. Saya langsung paste nantinya pada Word kita di sini. Nah, jadi barangkali nanti inilah hasil yang sudah saya ketikkan ya. Nah, jadi nanti yang pertama kita akan bahas dari materi teori kita ya, bagaimana cara kita untuk ya mengenal beberapa pengaturan-pengaturan yang lain. Mungkin pada umumnya sering juga sudah pernah dipelajari anak didik kami untuk bagaimana membuat huruf tebal, tulisan miring, ya, underline, ya, perpangkatan, mengatur ukuran tulisan, jenis tulisan dan lain-lain. Nah, itu semuanya ada di pengaturan teks nantinya, ya. Nah, pada inti dari ini, ya, pengaturan teks ini kita sudah sajikan gambarnya dan anak didik kami bisa lihat ya bagian-bagian penjelasan dari masing-masing nomor tersebut. Jadi sangat mudah nanti dalam hal ini untuk mengetahui ya seperti apa sih fungsi dari ya masing-masing tools di bagian format teks ini. Nah, ada baiknya langsung saja kita lihat contoh pada latihan ini. Saya akan langsung lihat contoh hasilnya ya dan akan saya langsung edit nantinya. Baik. Nah, yang pertama di sini kalau kita lihat adalah pengenalan dokumen Word. Nah, ini langsung saja saya langsung edit pengenalan dokumen Word. Nah, itu terlihat ada warna dan tulisannya juga seperti memiliki ya background berwarna hitam. Yang pertama di sini saya lakukan dulu adalah untuk memberikan warna ya. Untuk memberikan warna seperti apa? Kalau kita lihat kuning, putih dan biru ya. Ini saya select dengan cara double klik saja ya. Nah, ini saya langsung pilih di bagian tools format text saya di font. Nah, ini ada font color namanya. Langsung saja kamu pilih, misalnya kuning, ya. Kemudian saya lihat lagi contoh latihan putih dan biru ya. Ini dia biru, warna biru ya. Nah, langsung diselect seperti ini untuk membuat warna latarnya, warna bagian belakangnya. Nah, ini bisa nanti menggunakan salah satu perintah. Ini saya gunakan adalah text highlight color, text highlight color. Nah, ini contohnya, ya. Nah, demikian juga ada tadi satu kata di sini, pengenalan aplikasi Word. Nah, ini atau dokumen Word, ini juga font colornya kita buat warna supaya nanti bisa kebaca dia. Nah, di sini tadi sekilas tentang bagaimana untuk memperbesar tulisan. Kita select tulisan ini. Nah, di bagian font itu tulisan saya 11 size-nya. Nah, ini boleh diklik option-nya. Nah, ini contohnya saya gunakan ukuran 20. Ya. Bikin juga kalau kita lihat di sini ada semacam underline ya. Underline. Nah, ini boleh kita gunakan underline-nya di sini ya. Ini ada bold ya, boleh saya kasih lebih tebal lagi bold. Kemudian saya pilih underline. Nah, ini dia. Oke. Nah, gampang ya anak kami ya. Seperti inilah untuk mengedit judul teksnya dulu.
Setelah itu masuk bagian yang lain. Nah, ini dia bagian-bagian yang umum sebenarnya nantinya, ya. Bagaimana caranya supaya tulisan ini berada di tengah? Nah, ini berada di tengah. Nah, ini kalau berada di tengah, kita select aja seperti ini. Langsung aja masuk ke kategori format paragraf. Nah, format paragraf ini bisa kita lihat banyak ya. Nah, ini dia untuk perataan, ada rata kiri, rata tengah, ya, rata kanan, dan justify. Nah, itu nanti akan lebih jelas di panduan kita pada halaman berikutnya nanti. Nah, di sini akan ada terlihat bagaimana untuk mengatur format paragraf. Ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, ya, dengan melakukan shortcut yang sudah tersedia di sini. Begitu juga dengan simbol list, ya, ada pembuat ya untuk daftar atau penomoran dengan memakai huruf atau angka atau simbol. Itu ada numbering, bullets, dan multi-level list. Jelas di situ fungsinya supaya nanti anak didik kami bisa memahami berdasarkan gambar yang sudah Bapak sediakan pada materi ini. Nah, langsung saja kalau ini pada latihan kita ini, kalau kita lihat yang pertama bagaimana cara membuat judul ini di tengah. Nah, kalau berdasarkan tools ini langsung aja kita ke bagian paragraf, itu ada rata kiri, rata tengah, kemudian rata kanan, dan justify. Nah, tentu pada bagian ini yang kita pilih adalah apa? Rata tengah ya. Nah, boleh juga menggunakan shortcut CTRL plus E ya. Nah, demikian juga yang ini. Tulisan kita semuanya ini, bagian dari ini boleh kita atur berdasarkan ya pengaturannya dari mana. Kita lihat kembali ke contoh soal. Nah, contoh soal pada latihan ini yang akan saya gunakan ada beberapa kata Office Word 2013 ya. Nah, di sini saya akan coba kasih warna merah ya. Ini saya blok, kemudian gunakan font color warna merah dan dikasih italic ya. Ctrl I juga boleh. Kemudian boleh dikasih lebih tebal lagi, bold ya. Kemudian ini juga boleh dikasih ya font color merah, bold dan italic. Oke. Kemudian bagian yang lain tadi seperti untuk penomoran halaman, untuk penomoran bullet and numbering. Nah, anak didik kami nanti silahkan select dari 3 kata, 3 baris kata ini, Word, Excel, dan PowerPoint. Gunakanlah metode dari format paragraf. Nah, di sini ada ini bullets ya. Kalau kita lihat ini ada bullet. Ini banyak lagi ya simbol-simbol yang lain. Kemudian ini juga ada untuk numbering, untuk daftar list numbering, boleh juga huruf ya. Kemudian multi level list ya. Nah, ini juga model-modelnya tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Nah, jadi kita gunakan di sini dalam hal kita pilih adalah contoh yang sama seperti latihan kita di sini. Ya. Oke, hanya saja di sini boleh kita kasih masing-masing warnanya menggunakan font color ya. Warna apa aja? Merah, hijau, dan biru ya. Nah, ini saya tinggal select aja satu persatu menggunakan konsep yang ada pada contoh latihan kita. Sebenarnya nggak sulit ya. Sebenarnya hal yang mudah sebenarnya buat anak kami. Nah, ini kalau ada nanti spasi yang baris yang sengaja kosong di sini, kalau kalian lihat, nah ini boleh kalian tekan backspace ya, supaya jangan terlalu jauh kali jaraknya. Ya. Nah, kemudian juga pada bagian paragraf yang terakhir, kalian coba select dulu ya paragrafnya. Nah, setelah itu gunakanlah perataan justify. Dalam hal ini kita gunakan justify. Yang ini ya, bisa shortcutnya adalah Ctrl J ya. Nah, itu juga bisa kalian lakukan. Nah, itu tadi. Kemudian bagian kelanjutannya adalah di mana nanti di sini ada beberapa kata dalam paragraf tersebut ya. Nah, di sini cukup kita lakukan Microsoft ini kita buat kasih lebih tebal lagi ya, bold. Nah, di sini lagi ada Office Word ya. Nah, ini kita kasih warna merah ya dari font color. Ini kalian pilih warna merah, kemudian kasih lebih tebal. Nah, kemudian nanti di sini kita kasih underline. Underline dalam hal ini optionnya ada ya. Nah, kita gunakan garis putus-putus. Ini dia dotted underline pada aplikasi ini. Kemudian ini nanti ada satu kata 2013, ini sedikit lebih di atas nantinya. Nah, caranya nanti anak didik kami perhatikan. Di sini ada bold, italic, underline sejajar dengan ini. Ini ada nanti seperti X kuadrat ya, yang dikatakan superscript nantinya. Membuat ya posisi tulisan ya sedikit lebih kecil dan di atas ya. Nah, kemudian lanjut lagi, nanti ada satu kata aplikasi. Nah, ini aplikasi. Nah, ini kita gunakan kebalikannya adalah subscript ya. Kemudian
Mungkin bagian yang lain lagi kalau kita perhatikan ini saya zoom ya, saya perbesar supaya nanti anak didik kami mungkin lebih mudah untuk melihat ini tampilan yang saya kerjakan. Nanti ada lagi surat, poster, dan laporan. Nah ini saya rasa untuk surat, nah ini juga bisa menggunakan apa tadi? Text highlight color ya. Nah ini warnanya kita sesuaikan aja. Tadi warna kuning, merah, dan hijau. Nih saya gunakan warna kuning, poster warna merah pada teks highlightnya, kemudian laporan menggunakan warna hijau ya. Nih, gunakanlah sesuai dengan contoh soal kita. Berikutnya lagi kalau kita lihat ada Microsoft Office Word. Nah ini sama aja. Nah ini dia juga kita kasih lebih tebal, berarti shortcutnya apa? Ctrl B ya. Kemudian Office Word ini juga bisa kita buat warna merah, Ctrl B dulu, setelah itu kasih font color warna merah. 2013-nya kita gunakan superscript dengan menggunakan tools yang ini. Oke, nah bagian kelanjutannya sepertinya kita tinggal memasukkan objek ya, objek. Nah, jadi sebelum kita mengarah ke sana, nah berdasarkan teori kita ya, bisa nanti anak didik kami perhatikan pada keterangan objek di sini ya, maka akan terlihat seperti apa sih objek-objek dari menu insert ini. Ingat ya, dari tab menu insert untuk memasukkan objek baik itu gambar ya, clip art, shapes, smart art, dan chart berdasarkan fungsinya yang sudah Bapak buatkan dan gambar yang ada di situ ya. Oke, baik. Nah, pada dalam hal ini kira-kira berdasarkan contoh latihan yang tadi, kira-kira kebutuhan mana yang kita pakai dari objek ini? Tentunya adalah shapes ya. Nah, langsung saja pada contoh ini kita akan coba gunakan shapes, di mana tadi panduan latihannya kalau kita lihat di sini latihannya adalah dengan menggunakan metode ya, memasukkan objek shapes dengan motif seperti ini ya. Nah, saya rasa ini nggak sulit, langsung aja kita praktekkan dari tab menu insert, kemudian kita pilih shapes. Nah, setelah itu kita cari yang sesuai dengan contoh latihan. Saya ambil aja contohnya yang sesuai, ya ini dia di bagian kategori stars and banners ya. Nah, ini juga boleh kita buat modelnya seperti ini ya. Oke. Nah, saya perkecil lagi tampilannya. Nah, kemudian nanti bagian ini warnanya supaya sama bagaimana, Pak? Nah, itu nanti dari klik objeknya dulu, setelah itu nanti format. Nah, itu nanti save fill, coba dibuang aja. Bagian save fill, cara membuangnya ini kita pilih no fill, artinya kita tidak mau memberikan warna isi pada objek tersebut. Ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana Pak untuk memasukkan tulisan ke dalam ini? Klik kanan objek, nanti kalian pilih yang namanya add text ya, add text. Cukup nanti pada bagian ini kalian ketikkan latihan. Nah, ini kalau tidak kelihatan tulisannya boleh nanti kalian select lagi. Gunakanlah untuk format di bagian ini ada word art style ya, ada text fill, ada text outline. Nah, kalian pilih nanti bagian text fill-nya. Contohnya saja saya buat latihan. Nah, jadi nanti kalian perbesar saja tulisan ini ya. Perbesar size-nya dari menu home. Oke, kalau mau huruf kapital semua boleh diketik ulang ya, supaya sama seperti contoh ya. Nah, barangkali inilah yang akan kalian ya kumpul ke saya nantinya ya. Nah, ini ada sedikit lagi yang belum, Microsoft-nya sebenarnya italic ya. Oke, ini nantilah yang kalian kumpul ke saya akan menjadi nilai kalian ya. Nah, bisa juga di screenshot dalam bentuk gambar untuk tahap pertemuan ini, untuk sementara boleh kalian screenshot, atau boleh juga kirim file langsung ini. Caranya bagaimana menyimpan file ini, Pak? Nah, caranya cukup kalian simpan aja file, kemudian save ya, save. Nah, contohnya nanti ya kalian simpan di komputer kalian, tapi ingat di mana penyimpanannya ya, karena nanti kalau kalian mau mengirimkan file ini harus tahu juga di mana penyimpanannya. Contoh, saya simpan di desktop ya, di desktop contohnya. Saya simpan dengan nama file name-nya adalah latihan 4. Karena kebetulan ini sudah masuk di hari keempat, jadi ini saya anggap menjadi latihan 4 kalian ya. Contoh saya save. Jadi barangkali nanti ya file yang ini kebetulan di desktop saya sudah ada sebenarnya namanya ini latihan 4. Kalau saya geser, inilah latihan 4 yang akan kalian kirimkan nanti ke Google Classroom. Di mana nanti di dalam Google Classroom itu ya, coba anak didik kami perhatikan nanti keterangan dari panduan ini ya. Jadi inilah yang akan menjadi nilai kalian nantinya. Di mana dikumpul di Google Classroom, tepatnya pada tugas kelas atau classwork ya, di topik pertemuan hari ini pada latihan ya. Nanti dari situ kelas kamu kirimkan file kamu
Baik itu berupa gambar yang di screenshot boleh, kemudian boleh juga langsung kirim file ya berdasarkan yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita simpan tadi ya. Jadi ingat ya, waktu ini pengumpulannya paling lama Bapak buat seminggu setelah kamu belajar topik ini. Baik, saya rasa itu materi kita nantinya. Ada baiknya ya kalian tetap belajar di rumah, di mana nanti pada topik pertemuan kita berikutnya masih membahas topik yang sama, yaitu membuat dokumen Word lanjutan. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.